Apalagi itu cuma 10 gram dengan 50 gram. Kecil bagi saya. Saya beli mobil yang mahal sekalipun. Bukan emas. Kecil bagi saya. Kecil. Di awal tahun, konflik Indah Permatasari dengan Nursyah ibundanya malah kian memanas. Hati Nursyah kian panas saat melihat unggahan Indah di akun Instagramnya yang tengah memberikan perhiasan emas untuk mertuanya. Coba dulu dong. Tempatnya saja. Alhamdulillahirobbilalamin ya Allah. Lagi. Amarah dan rasa cemburu Nursyah pun membara melihat sikap Indah yang manis terhadap mertuanya dan langsung membuat video sindiran untuk putrinya itu. Emas 10 gram atau 50 gram itu tak berarti apa-apa dibanding sebuah mobil hanya butiran debu di matanya. Apalagi itu cuma 10 gram dengan 50 gram. Kecil bagi saya. Saya beli mobil yang mahal sekalipun. Bukan emas. Kecil bagi saya. Kecil. Entah apa yang membuat hati Nursyah seolah keras seperti batu hingga sulit menerima Ari Kriting sebagai menantunya. Namun meski dibenci oleh ibu mertuanya, tak lantas membuat Ari ikut menyimpan dendam, apalagi ada Indah yang selalu mendukung dan memberikan cinta yang besar untuk Ari. Niat kita ini apa nih ketika kita bekerja? Ketika niat kita untuk membahagiakan istri, membahagiakan anak, memenuhi kebutuhan mereka, ya insya Allah, Allah juga memberikan ridho dan rezekinya gitu. Karena rezeki itu kalau menurut saya bukan yang banyak, tapi rezeki itu yang barokah menurut saya. Pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang putra tak mau ambil pusing dengan koar-koar sang ibu. Baik Indah dan Ari fokus untuk menata keluarga kecilnya, yang kini kian sempurna oleh pinternya Naka. Iya, kalau misalnya yang mengikuti sosial media kami ya, pasti melihat bagaimana saya sama Indah berusaha hadir untuk anak ya. Karena memang itu misi kami sebagai orang tua, itu jangan sampai anak itu tidak merasakan kehadiran orang tua. Kita merasa kayak, ya mudah-mudahan lah parenting yang kita sudah jalani ini bisa berhasil untuk Naka. Di sela kesibukannya di dunia hiburan, wanita berusia 28 tahun ini jadi ibu seutuhnya. Tiap pagi sibuk di dapur rumahnya. Bahkan memasak, Indah belanja sendiri ke pasar tradisional. Selain hemat, ia ingin memberikan makan dan asupan terbaik dan segar untuk Naka. Gede gini, 300.000. 300.000. Sesibuk-sibuknya Indah, memasak dan menyiapkan makanan terbaik untuk dua lelaki paling dicintainya tetap jadi prioritas utama. Sarapan sehat tidak boleh alpa untuk Ari dan Naka. Yang bikin meleleh dan haru, Naka selalu mengucapkan terima kasih setiap kali Indah menyiapkan makanan untuknya. Naka, sarapannya. Oh, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Naka, sarapannya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak. Selamat makan ya. So sweet banget memang ini bocah. Makanya Indah makin berlipat semangat membuat menu-menu sarapan sehat. Berganti-ganti di tiap hari. Ada rezekinya kalau diundang lagi sama Allah, ya ajakinan biar kita juga ngerasain gimana rasanya ibadah umroh di sana.
Kini, Marcel telah tiba kembali di tanah air setelah hampir 9 hari menjalani ibadah umrohnya yang pertama bersama istri tercinta setelah 6 tahun mu'alaf. Umrohnya ini jadi momen paling berkesan dalam hidup Marcel, terlebih kalau melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Tak ada satu kata terucap, hanya rasa syukur atas segala kesempatan dan kemudahan yang telah Allah berikan. Amazed aja sih berada di sana dan nggak bisa berkata apa-apa, cuma fokus berdoa aja. Semua tempat berkesan di sana. Apalagi di Ka'bah ya, pas pertama kali lihat tuh udah nggak bisa berkata apa-apa, bagus banget. Selama berada di Mekah dan Madinah, Marcel memilih untuk fokus beribadah. Tak ada agenda wisata lain selain sholat dan berdoa di masjid. Meski tak sempat mencium Hajar Aswad, Marcel tak kecewa. Baginya bisa berada tepat di depan Ka'bah dan menyentuh kiswah Ka'bah saja sudah lebih dari cukup. Nggak ada mencium Hajar Aswad, nggak dapet gitu loh. Susah. Nggak tahu tiba-tiba kayak di depan tuh kayak kosong aja gitu. Kayak seakan-akan semua dikasih kelancaran, dimudahkan jalannya. Jadi nggak nyangka aja tiba-tiba bisa di depan Ka'bah. Nggak kemana-mana, cuma ibadah aja. Selama di Mekah cuma ibadah, terus selama di Madinah juga cuma ke ibadah doang, ke masjid. Selesai gitu, nggak ada perjalanan lain-lain. Marcel juga menceritakan pengalamannya masuk ke Raudah di Masjid Nabawi, Madinah. Padatnya jemaah umroh membuatnya hanya bisa menunaikan sholat 2 rakaat. Untuk urusan doa, suami Nabila Faisal itu mengaku tidak meminta hal yang spesifik. Ia lebih memilih fokus menikmati momen dan keindahan Ka'bah yang menurutnya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ketika masuk ke Raudah cuma dapat sholat 2 rakaat doang, abis itu berdoa sebentar udah disuruh keluar. Soalnya kan banyak banget ya orangnya, emang lagi high season juga buat umroh kalau waktu sekarang. Banyak, kalau ditanya lagi bingung. Yang penting minta kesehatan aja sih sama kelancaran semuanya. Jujur gue nggak kepikiran apa-apa. Gue aja pas nggak fokus gue cuma ngeliatin Ka'bah doang. Karena buat gue itu sesuatu hal yang begitu indah dan nggak bisa dilupain. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.